잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Winas Kalyani Putri. Saya dari kelas 6D Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas yang bertemakan atau berjudul tentang penyebab terjadinya isu konflik. Perlu dimaparkan kembali, salah satu penyebab utama terjadi konflik yaitu adanya perbedaan. Mulai dari perbedaan pandangan, latar belakang, budaya, kepentingan hingga nilai-nilai secara cepat. Nilai-nilai moral secara cepat. Dikatakan dari beberapa buku yang saya baca, konflik ini merupakan proses seseorang menyadari bahwa pihak lain akan mempersuasi ke arah negatif terhadap orang lain. Baiklah, kita langsung aja ke beberapa hal penyebab terjadinya isu konflik. Yang pertama yaitu adanya perbedaan individu. Sebagai manusia ataupun individu, tentu saja kita memiliki perbedaan dalam diri masing-masing. Termasuk kita juga merupakan individu yang unik. Yang juga manusia pun dari dalam lahir pun memiliki banyak perbedaan. Perbedaan pendirian, perbedaan perasaan, ataupun lingkungan. Ini juga menjadi nyata dan menjadi faktor penyebab terjadinya isu konflik. Dalam lingkungan sekitar pun kita memiliki perbedaan dalam individu masing-masing sehingga terjadinya konflik tersebut. Salah satu contohnya yaitu misal terjadi di lingkungan kuliah, yaitu di lingkungan mahasiswa, yang pastinya setiap mahasiswa itu memiliki kesukaan terhadap hal yang berbeda. Misal suka terhadap musik dan masing-masing individu tersebut pun memiliki genre musik yang ia suka itu berbeda-beda. Lalu selanjutnya juga ada perbedaan latar belakang budaya, yaitu perbedaan latar belakang budaya ini dalam unsur yang lebih luas itu berbagai kelompok budaya biasa saja memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial, sebab kriteria tidak sopan dan sopan, yang pantas dan tidak pantas, atau bahkan berguna atau tidak berguna. Tentunya itu menjadi sesuatu yang baik tentang fisik maupun non-fisik. Lalu yang selanjutnya pula ada perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhannya masing-masing dan tentunya itu berbeda-beda. Selanjutnya ada pula perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan ini terjadinya di masyarakat yang memiliki perbedaan kebudayaan. Perbedaan ini hanya menimbulkan konflik antar individu seperti sebelumnya, namun dapat menjadi pemicu konflik antar kelompok pula. Dan dampak perbedaan kebudayaan ini pula bisa melahirkan sikap yang etnosentrisme, atau sikap yang ditujukan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya itu yang terbaik gitu. Sikap ini memiliki buntut panjang dan tercipta konflik antar penganut kebudayaan yang selanjutnya. Pola-pola kebudayaan pula yang beragam di tiap kelompok dapat menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda. Maka dari itu perbedaan kebudayaan ini juga memicu penyebab isu konflik. Lalu ada pula yang selanjutnya yaitu perbedaan pendirian dan keyakinan. Kepribadian yang telah menyebabkan konflik ini yaitu antar individu. Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah pengurangan bentrokan tekad dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Membinasakan di sini tidak selalu didirikan sebagai pembinasaan fisik.
tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk permusuhan simbolik atau pelenyapan dalam pikiran lawan yang tidak disetujui. Dalam realitas sosial tidak ada satu pun individu yang memiliki karakter yang sama, sehingga perbedaan pendapat, tujuan, dan keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya isu konflik dan isu-isu yang lainnya. Baiklah, dari itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi yang berjudul penyebab terjadinya isu konflik. Semoga salah atau kata yang saya ucapkan semoga dapat dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum.